A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ratila Arinalha. Di sini kita akan membahas mengenai isu yang hangat diperbincangkan, yaitu salah satunya mengenai 122 program studi perguruan tinggi sepanjang tahun 2026 ini dihapuskan. Apakah benar atau hanya isu sesaat? Maka dari sini kita akan membahas, mengulik tuntas mengenai isu tersebut dan juga bagaimana penjelasan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dilansir dari sumberdetik.com mengenai ratusan program studi yang dihapuskan ini, mewawancarai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Profesor Brilian Yuliarto yang hadir di rapat kerja bersama Komite 10 DPR RI yang disiarkan langsung di kanal TVR Parlemen, membahas mengenai isu tersebut yang dimana bahwasannya hal ini bukan berasal dari kebijakan pemerintah, melainkan berasal dari usulan yang dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Maka dari itu, ini bukan merupakan kebijakan sepihak dari pemerintah, melainkan berasal dari evaluasi perguruan tinggi atau kampus yang ada di Indonesia, yang dimana mengevaluasi hal-hal yang berada pada program studi kampus tersebut. Lalu, dari 122 program studi yang dihapuskan ini, terdapat jurusan terbanyak yang dihapuskan. Di antaranya D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, D3 Teknik Komputer, D3 Manajemen Informatika, D3 Akuntansi, D3 Perbankan dan Keuangan, lalu juga S1 Manajemen Retail, dan S1 Matematika. Dan menariknya, menurut Profesor Brilian Yuliarto, yang paling terbanyak ini tidak ada jurusan atau program studi pendidikan. Dan mengapa program studi pada tahun 2026 ini banyak yang ditutup? Menurut Kemdikbudristek, bahwasannya program studi ini banyak ditutup karena berbagai alasan, dan setiap penyelenggaranya ini memiliki alasan yang berbeda-beda. Dari mulai alasan yang mengenai berkaitan dengan minimnya atau kurangnya peminat dari calon mahasiswa mengenai jurusan atau program studi tersebut, sehingga tidak adanya efisien dan efektivitas pada penyelenggara. Dan lain halnya berkaitan dengan adanya program baru yang tentunya ini hampir sama dan diganti, lalu bagaimana prospek kerjanya lebih luas dan tentunya ini akan banyak diminati. Sebagai contohnya seperti S1 Matematika yang ditutup, lalu diganti dengan S1 Aktuaria yang dimana ilmunya lebih spesifik untuk dunia kerja dan juga ini akan diminati oleh calon mahasiswa. Dimana isu yang berkembang juga mengenai benarkah bahwa pemerintah menutup program studi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Menurut Profesor Brilian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, bahwasannya itu tidak benar dan membantahnya. Karena pemerintah sendiri itu tidak membenarkan akan hal tersebut, melainkan program studi tersebut harus disesuaikan dengan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan yang ada. Karena teknologi dan ilmu pengetahuan ini sangat maju, maka perlu adanya penyesuaian. Sebagai contoh, seperti teknik elektro, di mana teknik elektro ini bisa dispesifikan kembali dengan adanya
artificial intelligence, lalu ada machine learning, dan juga robotika. Maka dari itu, tidak ada program studi yang dihapuskan karena tidak relate dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri. Dan mengapa program studi perguruan tinggi ini perlu adanya penyesuaian? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini terus berkembang dan semakin cepat. Maka perlu adanya disiplin ilmu yang perlu dikonsentrasikan dengan begitu mendalam. Maka dengan koordinasi ini, pastinya akan ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan. Yang dimana kegiatan ini 3-4 tahun untuk penyesuaian dengan relevan antara program studi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimana evaluasi ini berkaitan dengan pembaruan kurikulum, perubahan konsentrasi keilmuan, lalu juga mengenai pembukaan program studi baru, lalu juga penggabungan program studi, lalu penutupan program studi yang sudah tidak relevan atau efektif pada penyelenggara. Dan apakah ada dasar hukum mengenai penutupan program studi 2026 ini? Tentunya dasar hukum atas program studi yang dihapuskan ini berkaitan dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 mengenai pendirian, perubahan, dan pencabutan perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, serta pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Ini ada 2 kondisi mengenai program studi yang dihapuskan, yang dimana yang pertama mengenai usulan dari program penyelenggara atau perguruan tinggi, dan selain itu yang kedua yang dimana kondisinya ada sanksi administrasi pada perguruan tinggi negeri dan juga swasta, sehingga Kemendikti-Saintek akan menindaklanjuti dan ada kajian tentunya sebelum adanya surat keputusan mengenai penutupan atau penghapusan program studi. Maka dari itu, hal ini perlu adanya evaluasi dan pengembangan mengenai program studi perguruan tinggi untuk lebih memajukan dan juga tentunya relevan dengan kebutuhan yang ada. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak seharusnya saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.